Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita mengambil saat teduh pada pagi hari ini. Ibadah kita hari ini kita khususkan dengan sebuah pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setia dan kekal selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita akan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan biarlah melalui pujian ini kita boleh melihat akan kebesaran dan keajaiban karya Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Karyamu adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layanlah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah sembah dan puji kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan yang telah melayakkan kami untuk memuji Engkau yang suci, Engkau yang kudus. Kami manusia berdosa, Tuhan izinkan kami untuk menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk itu semua. Kami juga bersyukur untuk karya Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami.
Ajarkan kepada kami untuk terus mengingat akan kasih-Mu itu Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengingat akan status kami sebagai manusia baru yang telah ditebus oleh Tuhan. Supaya sepanjang hidup kami boleh mengagungkan Tuhan. Bapa, ketika kami beribadah pada saat ini bersama dengan semua anggota keluarga kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Agar kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, dan bahkan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin terus berubah, kami ingin dibentuk, kami ingin diproses oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang boleh menjadi terang sejati bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kami. Inilah doa kami Tuhan dan syukur kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan dengan jujur berkata kepada Tuhan dan menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan agar Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak hanya berjanji mohon pengampunan kepada Tuhan, tetapi kita juga berjanji untuk tidak berbuat dosa. Kita berjanji untuk tidak melukai perasaan dan hati Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menyiapkan kita untuk kita boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Darah-Mu Yesus yang sucikan daku, darah-Mu Yesus yang membebaskan aku, darah-Mu Tuhan yang mengubahkan hidupku, dan Engkaulah yang menjadikan hidupku baru. Inilah pujian kami Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus
Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, Uni jadikan baru. Masing-masing pribadi mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, mengakui segala kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan isi hati kami yang terdalam. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu segala perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Tidak ada satupun sekecil apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, manusia berdosa yang sering membuat Engkau meneteskan air mata. Ampunilah kami ya Tuhan, yang sering tidak taat kepada firman Tuhan, kepada ajaran Tuhan. Dan bahkan sering kali kami membangkang, memberontak dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Itulah kami Tuhan, manusia berdosa, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak sempurna, manusia yang terbatas. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tak terbatas menguatkan kami, menuntun kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih kepadamu Tuhan yang telah mengampuni dosa kami. Terima kasih untuk setiap tetes darah Tuhan yang menyucikan segala dosa-dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki tekad kemauan kuat untuk hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang berkenan mendengarkan pengampunan dan pengakuan dosa kami pada saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Marilah kita mengakui iman kita dengan iman Kristen yang di dalamnya kita boleh bertekun sampai akhir hidup kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Sebuah pujian mengatakan bahwa walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, dan tiap batang sebagai pena, itu tidak mungkin menuliskan kasih Allah yang begitu besar. Kalau saya boleh meminjam kalimat ini, walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, dan tiap batang sebagai pena, itu pun tidak akan pernah cukup menuliskan pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi karena kebesaran kasih Allah, Dia mau mengampuni kita. Dia mau pakai kita menjadi mitra Allah untuk melayani kerajaan Allah di dalam dunia ini. Mari kita akan memuji, mengagungkan Tuhan dengan pujian yang menggambarkan kebesaran kasih Allah ini. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia.
Kasih Allah amat besar yang tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Walau berat dikasihani, diampuni, disembuhkan, kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tak terbatas, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malah dan saleh-salehnya. Jemaat yang terkasih, silakan duduk. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk pada bagian yang penting dalam ibadah ini, bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan agar Roh Kudus bekerja di dalam hati kita ketika firman Tuhan diberitakan. Kita tidak hanya mendengar, tetapi kita boleh menangkap maksud Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan kita boleh menjalankannya supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi mitra Allah selama kita hidup di dalam dunia ini. Mari kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa tanpa kasih Allah, Natal itu tidak akan ada artinya. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya
bersamamu Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti ayunan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita bersama siap untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiam diri dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kasih dan kemurahan Tuhan selalu baik pada kami. Dan kasih Tuhan tidak terputus-putus sampai pada hari ini. Kami masih menerima kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau mencelikan mata rohani kami, membuat kami untuk memahami penuh dengan hikmat untuk mengerti akan firman Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kami terus-menerus untuk mengasihi Tuhan. Inilah seruan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sungguh bersyukur kita masih bertemu ya setelah kita mengikuti ibadah Natal di tanggal 25 kemarin. Hari ini kita masuk di dalam minggu terakhir dari bulan Desember ya di tahun 2020 ini, sebelum nanti kita akan masuk di tahun yang baru di 2021. Hari ini kita akan belajar salah satu bagian tema yang cukup menarik bagi kita untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kasih. Bagaimana kasih adalah prinsip hidup orang Kristen dan bagaimana kasih itu menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat pertama sampai ke-13. Yang sudah menemukan katakan yes. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Saya hanya akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan lebih lengkap di rumah masing-masing. Ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai kasih untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Kemudian Bapak Ibu di ayatnya yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian di ayatnya yang terakhir 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat dengan sebuah cerita Bapak Ibu ya. Ada seorang ibu yang tinggal dengan 4 anaknya ya. Suatu ketika anak-anaknya ini saling berebutan untuk berkata, aku paling mengasihi mama, aku paling sayang kepada mama. Si sulung yang nomor satu berkata demikian, aku ini yang lahir lebih dahulu, aku lebih tua, jadi akulah yang paling lama mencintai dan mengasihi mama, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Anak yang kedua, seorang perempuan berkata demikian, aku ini anak perempuan di keluarga ini, satu-satunya. Berarti kasih sayangku, cintaku kepada mama lebih spesial daripada kalian yang lain. Wah, anak yang ketiga, tidak mau kalah juga ngomong begini, aku ini jago karate, bisa bela diri. Jadi akulah yang paling mengasihi mama. Kalau ada orang mengganggu, aku akan melindungi mama dan menjaga mama. Nah, si anak yang bungsu yang paling kecil itu dia merasa paling lemah ya. Kemudian dia cuma berkata, akulah yang mengasihi mama paling akhir, tapi aku mencintai dan mengasihi mama sampai akhir hidupku. Wah, si mama itu begitu senang dan dia bersuka cita karena anak-anaknya itu sangat mencintai dan mengasihi dia. Sampai suatu hari, tidak lama berselang ya, mamanya ini ingin mengirimkan sebuah surat ke kantor pos yang ada di depan, agak cukup jauh dari rumahnya. Kemudian mamanya berkata kepada anaknya, ayo siapa yang mau menolong mama untuk mengantarkan surat ini ke kantor pos yang ada di depan. Si sulung, waduh mah, saya nggak bisa ya mah, saya lagi ngerjakan PR gitu ya, lagi tugas online mah, lagi ngerjakan PR gitu ya. Terus nggak bisa mah, suruh yang lain saja. Anak kedua ini si perempuan berkata, mah jangan saya kan perempuan, suruh saja yang laki-laki yang pergi. Anak yang ketiga sudah siap-siap mau keluar, tapi lihat langit, wah sudah gelap ya, kayaknya akan hujan. Dia bilang, mah males mah, mau hujan nanti aja ya mah. Akhirnya mamanya, aduh anak-anak ini katanya mencintai saya, tapi kok enggak ada yang mau mengirimkan surat. Ternyata anak yang terakhir si bungsu datang pakai baju yang sudah dia siapkan, kemudian dia pakai jas hujan, dia bawa payung. Mana mas suratnya, saya yang antarkan. Mamanya tanya begini, di luar mau hujan loh dan sudah gelap, apa kamu tidak takut nak? Mamanya bertanya demikian, tapi si anak berkata, enggak ma, karena aku mengasihi mama, aku mencintai mama, aku menyayangi mama, aku mau pergi mengantarkan surat ini untuk mama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini adalah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Inti dari cerita ini adalah kasih itu bukan hanya ada di ucapan Bapak Ibu, tetapi haruslah menjadi perbuatan. Kasih itu bukan sekedar rasa, tapi perilaku. Kasih itu bukan hanya slogan, tapi harus dilakukan. Dan kasih itulah yang membedakan kehidupan Kristen dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kasih inilah yang menjadi aspek penting dalam kehidupan orang Kristen. Tanpa kasih, maka semua kehidupan orang Kristen menjadi omong kosong saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam surat yang sudah kita baca tadi, Paulus mengatakan sesuatu hal yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, Paulus menegaskan demikian, bahwa segala karunia rohani itu ya, dikatakan karunia rohani, yaitu karunia berbicara, karunia bernubuat, karunia untuk melakukan hikmat, pengetahuan, berbahasa roh, apapun itu, baik itu pengetahuan, iman, bahkan dikatakan karunia-karunia rohani itu jika tidak disertai kasih, maka semuanya menjadi tidak berguna. Kenapa Bapak Ibu Paulus begitu keras menegur jemaat di
Korintus. Karena begini Bapak Ibu, kenyataan yang terjadi di kota Korintus, jemaat di Korintus menjadi orang-orang Kristen yang sombong. Mereka menganggap diri mereka lebih daripada komunitas Kristen di kota yang lain. Dan memang benar Bapak Ibu, di kota Korintus orang-orang Kristen yang tinggal dan melayani di sana itu luar biasa dan hebat-hebat. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan karunia-karunia luar biasa dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan karunia bahasa roh. Mereka bernubuat. Mereka orang-orang yang pintar. Mereka orang-orang yang penuh dengan karunia. Tetapi terjadi perselisihan, terjadi perpecahan di kota Korintus. Kenapa? Karena mereka menganggap diri satu dengan yang lain lebih daripada yang lain. Mereka menganggap bahwa mereka punya karunia. Yang tidak punya karunia itu adalah orang Kristen yang kelas 2. Mereka adalah orang-orang tidak penting. Sehingga timbullah kesombongan di antara banyak jemaat orang-orang di kota Korintus karena mereka menganggap diri mereka lebih daripada yang lain. Disinilah Paulus memberikan sebuah penekanan, teguran, kamu jangan sombong. Paulus mau mengatakan meskipun kamu punya segala karunia rohani yang hebat, tapi tanpa kasih maka itu omong kosong, maka itu adalah tidak berguna dan tidak ada manfaatnya. Yang kedua, hal yang penting kedua yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yaitu adalah di ayat yang keempat, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong dan seterusnya. Paulus ingin mengatakan bahwa kasih yang muncul, sifat-sifat kasih yang muncul ini adalah sifat daripada Kristus sendiri. Kristus adalah orang yang sabar, murah hati dan seterusnya. Dia mau mengatakan bahwa kalau kamu memiliki kasih maka kamu hidup di dalam Kristus dan kamu mengikuti teladan Kristus. Seharusnya orang-orang Korintus memiliki kasih dalam hidupnya untuk belajar menjadi sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, diulangi bahkan tidak sombong, tidak sopan, kemudian tidak melakukan yang mencari keuntungan, tidak pemarah dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah sifat kasih yang luar biasa. Diharapkan orang Korintus bukan hanya jadi orang Kristen, bukan hanya punya karunia rohani, tapi punya kasih untuk memberkati orang-orang di Korintus, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus Kristus punya kasih. Bahkan Allah itu mengasihi manusia sehingga kita merayakan di tanggal 25 Desember kemarin hari Natal. Yaitu bagaimana kita merayakan bahwa Kristus yang lahir itu bukan hanya omong kosong saja. Itu bukan hanya dia mengatakan aku mengasihi manusia tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak Bapak Ibu. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu memenuhi janjinya. Allah itu mengasihi manusia. Bahkan dia rela untuk menjadi sama seperti manusia. Untuk hidup sempurna sebagai manusia, untuk menjadi korban yang sempurna, menggantikan dosa Anda dan saya. Itu bukan hanya kasih yang diucapkan, tapi dilakukan oleh Allah sendiri. Itu adalah wujud kasih. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-8, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi sebagai orang Kristen, kita bukan hanya harus hidup biasa-biasa saja, tapi kita harus mengejar kasih yang diberikan Allah kepada kita, dan kita harus hidup di dalam kasih yang sudah Allah berikan kepada kita untuk mengasihi orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merayakan Natal di tanggal 25, kita sekali lagi diingatkan bahwa kita semua sudah menerima kasih Allah. Kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah karena sudah diselamatkan. Dan kasih ini harus juga menjadi berkat bagi orang yang lain. Yang ketiga Bapak Ibu yang penting, Paulus mau mengatakan dan dia mau menegaskan begini. Yang ketiga adalah kasih bukan hanya lebih utama dari karunia-karunia rohani, tetapi bahkan kasih lebih penting daripada hal yang dianggap penting dalam kekristenan, yaitu iman dan pengharapan. Ada di ayat yang ke-13, saya bacakan sekali lagi. Dengan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Paulus mau kasih tahu karunia rohani, bahkan dikatakan yang lebih penting dalam hidup orang Kristen yaitu iman dan pengharapan pun tidak lebih penting daripada kasih.
Kok bisa begitu Bapak Ibu? Bukankah iman itu penting? Bukankah pengharapan itu penting? Kok malah kasih jauh lebih penting daripada kedua hal tersebut? Karena begini Bapak Ibu, saya mau mengatakan iman adalah dasar dari segala harapan yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Kristus. Tapi Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai di surga, iman tidak dibutuhkan lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah melihat Kristus muka dengan muka. Kita berhadapan Bapak Ibu. Karena itu iman tidak dibutuhkan. Di dalam kerajaan surga, Kristus kita lihat langsung. Karena itu kita tidak butuh iman lagi. Kemudian juga Bapak Ibu, kita tidak butuh pengharapan lagi. Karena kita sudah di surga. Sebelum kita di surga, kita berharap bahwa pengharapan kita di dalam Kristus. Karena iman kita kepada Kristus, Dia memberikan kehidupan kekal kepada kita. Sehingga harapan kita bertemu dengan Allah di surga, masuk dan turut dalam kebahagiaan Kristus di surga. Tapi kalau kita nanti sudah dalam surga, maka iman dan pengharapan tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena kita lihat Kristus, kita lihat Allah muka demi muka, tidak dibutuhkan. Tetapi ada satu Bapak Ibu yang tetap ada dari kekal sampai kekal, yaitu kasih. Karena Allah adalah kasih. Bahkan di surga pun kita hidup dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan, di mana kasih Allah terus menerus bersama dengan kita sampai sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memberikan sebuah pedoman, memberikan sebuah teguran, memberikan sebuah koreksi bagi kita bahwa sebagai orang Kristen kita haruslah hidup dalam kasih Kristus. Itulah identitas kita. Karena tanpa kasih maka dikatakan iman menjadi dingin. Tanpa kasih pengharapan menjadi suram. Bahkan tanpa kasih kita disebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Meskipun kita berkata aku orang Kristen, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka itu tidak berguna. Maka itu tidak penting. Maka apa yang kita lakukan itu tidak bermanfaat. Karena tidak memberikan kasih. Karena tidak menghadirkan kasih dan tidak membawa kasih kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa sebagai orang Kristen kadang-kadang kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Hidup kita dipenuhi iri hati, hidup kita dipenuhi kecemburuan, hidup kita dipenuhikan dengan kepentingan diri sendiri, tidak mau mengalah, merendahkan orang lain, jahat sama orang lain, menghakimi orang lain, merusak orang lain dan sebagainya. Bahkan kita berkata kita orang Kristen tapi kita tidak punya kasih dengan melakukan segala perkara-perkara yang merusak. Bahkan kita melukai hati Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kasih ada dalam diri kita? Hari ini diingatkan sekali lagi bahwa marilah Bapak Ibu minimal kita melakukan tindakan kasih itu kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga yang tinggal bersama dengan kita, dengan orang-orang kita kasihi, keluarga terdekat kita. Mari kita tunjukkan kasih bukan dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan. Bukan dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan. Bapak Ibu, saya bukan orang yang romantis Bapak Ibu ya. Jadi istri saya itu selalu berkata kamu tidak romantis. Memang saya itu kalau jarang menggandeng istri saya. Karena istri saya yang tarik saya, gandeng saya tidak romantis. Saya bukan tipe pria yang kemudian setiap ulang tahun tiba-tiba memberikan surprise ya. Kemudian melakukan sesuatu yang luar biasa, mengirimi dia cerita cinta atau mengirimi dia kartu-kartu atau ucapan cinta atau ucapan kasih dan sebagainya, atau mengirimkan bunga. Saya bukan pria yang romantis Bapak Ibu, dan saya tidak bisa menjadi pria yang romantis. Tetapi Bapak Ibu, at least minimal Bapak Ibu, meskipun saya tidak bisa mengucapkannya dengan mulut saya, tetapi tadi Bapak Ibu saya bisa berusaha, saya rindu bahwa hidup saya ini bisa mengasihi istri saya sebaik mungkin, sebisa mungkin. Saya ingin menunjukkannya dalam perbuatan, bukan hanya di dalam kata-kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa menerima keadaan suami, keadaan istri, keadaan keluarga, keadaan anak-anak, keadaan orang tua, keadaan papa dan mama kita.
Tapi hari ini diingatkan kasih yang sudah Tuhan berikan pada kita. Disitulah dikatakan kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak mencari keuntungan, dia tidak cemburu, dia tidak sombong, dia tidak melakukan hal-hal yang jahat, dia bersuka cita, dia bahkan melakukan hal-hal yang benar, dia bahkan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk orang-orang dikasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lakukan kasih itu kepada orang yang kita kasihi. Siapakah mereka? Minimal Bapak Ibu kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Karena Tuhan sudah hidup dalam diri kita. Dialah kasih yang terbesar yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan Anda di rumah dalam masa pandemi ini. Bisa jadi kita banyak bergumul, kita banyak berdoa, belum ada jawaban. Kita sudah meminta, bahkan tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada pertolongan, dan bahkan kita merasa sudah putus asa, sudah lemah, sudah tidak punya pengharapan, bahkan iman rasanya sudah drop. Tapi melalui firman Tuhan hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Di ayat yang ke-13 saya baca sekali lagi. Iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu dalam bagian firman Tuhan. Meskipun hari ini Bapak Ibu ketika kita berdoa tidak ada jawaban, tidak ada pengharapan. Bapak Ibu, meskipun hari ini Anda berhenti beriman, Anda berhenti berharap, Anda berhenti percaya, dan dikatakan bahkan Anda hari ini berhenti beribadah pun, Anda tidak lagi cari Tuhan pun, Anda bisa berhenti beriman, percaya, berharap, bahkan beribadah. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ada satu yang tidak berhenti, yaitu kasih Allah untuk Bapak Ibu, kasih Allah untuk Anda, kasih Allah untuk keluarga Anda, kasih Allah untuk orang-orang yang Anda kasihi. Karena kasih itu diberikan oleh Allah, tidak bergantung pada iman, tidak bergantung kepada kepercayaanmu, tidak bergantung kepada pengharapanmu, tetapi karena Allah adalah kasih. Dan dia memberikan kasih kepada orang-orang yang dikasihinya. Anda tidak perlu khawatir, Anda jangan putus asa, karena kasih Tuhan terus menerus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini semoga ini menguatkan kita di masa akhir dari tahun 2020 di Desember ini. Kasih Tuhan itu tidak putus, selalu terus menerus bagi Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami diingatkan kembali sebagai orang percaya, bukan hanya berbicara tentang kasih tetapi melakukannya. Kami mau melakukan kasih itu bagi orang yang kami kasihi, bagi suami, istri, anak-anak, dan keluarga kami. Bahkan ketika kami Tuhan merasa bahwa dalam kehidupan ini bahwa segala sesuatu berjalan dengan tidak baik, berjalan dengan tidak pas, berjalan tidak sesuai harapan kami. Bahkan ketika kami sudah jatuh Tuhan, bahkan ketika kami juga belajar Tuhan bahwa iman kami menjadi lemah, ketika pengharapan kami menjadi suram, kami tidak melihat ada masa depan Tuhan. Tapi hari ini firman ini mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami. Dan di akhir tahun ini kami rindu bahwa kasih Tuhan terus menerus dalam keluarga kepada orang-orang yang kami kasihi. Bahkan juga dalam kami Tuhan, sehingga kami terus menerus belajar untuk melayani dan berharap dan percaya kepada Engkau Tuhan. Inilah seruan dan doa kami Tuhan. Kiranya kemuliaan, kemurahan, kasih dari Allah selalu beserta dengan kami hari ini sampai Maranatha. Amin. Syukur kepada Tuhan karena memberi kesempatan kepada kita tidak hanya beribadah, tetapi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Jemaat yang terkasih, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada ibadah kali ini kita diberi kesempatan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Mari kita akan kumpulkan persembahan kita dari rumah kita masing-masing, atau kita dapat mentransfernya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Supaya kerajaan Allah yang Tuhan percayakan kepada kita ketika kita masih hidup di dalam dunia ini boleh terus berkelanjutan. Injil diberitakan, banyak orang yang diselamatkan, sama seperti kita juga sudah menerima
keselamatan dari Tuhan. Pujian ini akan menghantarkan kita, mengiringi kita di dalam kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara yang membawa kabar senang. Yesuslah juru selamat kita, Yesuslah juru selamat dunia. Dia telah lahir bagi kita semua. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dalam warta gemar. Yesus juru selamat datang di Betlehem. 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 Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan di hadapan Tuhan. Saya akan memimpinnya di dalam doa. Sementara jemaat sekalian yang berada di rumah, dimanapun kita berada, kita boleh mengaminkannya di dalam hati kita masing-masing. Tuhan, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau mengucapkan syukur sekali lagi kepada Tuhan yang telah begitu sabar menuntun kami di dalam beribadah. Tuhan, izinkanlah kami untuk menyampaikan pokok-pokok doa kami Tuhan di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk semua jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan boleh terus memelihara hati setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik orang tua, suami istri, anak-anak, cucu, famili. Biarlah Tuhan boleh terus menolong, sekalipun secara komunal kami tidak bisa beribadah, kami tidak bisa bertemu di dalam gedung gereja. Namun kami bersyukur karena kami boleh diikat dengan kasih Tuhan, dan kami boleh menyembah Tuhan di dalam ibadah kami masing-masing secara online. Bapa di surga, biarlah Engkau yang memelihara iman kami, supaya kami tidak luntur, supaya kami tidak goyah, khususnya ketika kami menghadapi kesulitan demi kesulitan yang tidak mungkin kami hindari. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu biarlah kami boleh terus bersukacita, karena kami boleh merasakan kehadiran Allah. Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap anak-anak Tuhan yang juga mengalami kesulitan secara finansial, secara ekonomi, karena adanya pandemi yang berkepanjangan ini. Tuhan, tolonglah mereka. Kami percaya janji Tuhan bahwa kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami yang kami butuhkan selama kami hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan khususnya di dalam upaya-upaya untuk menemukan obat dan memproduksi vaksin corona ini. Tuhan kiranya boleh terus menolong seluruh aparatur negara kami, agar mereka tidak jenuh, mereka boleh terus bersemangat untuk dapat menemukan vaksin dan obat corona ini.
Sehingga ketika itu semua ditemukan dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat dan bangsa kami boleh kembali beraktivitas normal seperti biasa. Dan biarlah kami boleh mengingat kejadian-kejadian sepanjang masa corona itu, bahwa kami harus tunduk mutlak di hadapan Tuhan. Karena di tengah-tengah yang berkuasa di dalam dunia ini, ada Allah yang paling berkuasa atas hidup manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Persembahan kami kecil Tuhan. Persembahan kami tidak ada artinya dibandingkan dengan berkat Tuhan yang begitu melimpah, yang tidak pernah habis untuk kami nikmati. Tuhan, Kau tahu hati kami ketika kami memberi persembahan. Ampunilah kami kalau kami tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun, berapapun yang kami berikan, Engkau berkenan mengkuduskan ya Tuhan, agar persembahan kami dapat dipakai untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di gereja kami khususnya. Tuhan berkatilah para majelis kami, Tuhan berkatilah para hamba Tuhan kami, agar mereka boleh diberikan hikmat dari surgawi, bijaksana yang berasal dari Tuhan di dalam mengelola keuangan ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa kami dan syukur kami yang sudah kami panjatkan kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkah, puji dasar ciptaannya, puji para malaikat. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Allah hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.